Sudah tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wallazi anzalal qur'ana basyiran wa nadhira. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita coba buka Al-Quran dan coba kita bahas kembali lanjutan apa yang pernah kita bahas sebelumnya. Baik, akan aja Ibu aku pembahasan awal terakhir dulu. Setelah Al-Fatihah awal selesai, atau ayat bagian atau kita lanjutkan kepada ayat berikutnya. Namun perlu awak ketahui bahwa Al-Fatihah itu ada asbabun nuzulnya ya. Jadi perlu awak dudukkan bahwa tidak seluruh ayat itu ada asbabun nuzulnya. Tidak seluruh ayat ada asbabun nuzulnya. Kenapa demikian? Coba kalau kita lihat ayat itu, kalau dibagi ayat tentang hukum sekian, ayat tentang cerita sekian, maka totalnya 6.666. Sebenarnya Bu, Pak, kalau awak jumlahkan ayatnya itu lebih sebenarnya. Sebenarnya lebih dari 6.666. Tapi dalam buku pelajaran anak-anak itu tuh ditulis ayat seluruhnya 6.666 karena sudah digabungkan. Dan lagi pula juga ada beberapa ayat yang tidak berlaku oleh ayat yang lain. Seperti misalnya pengharaman khamar itu pernah kita ceritakan ada 3 ayat kan. Itu kan yang dipakai tentu yang terakhir turun. Mengharamkan khamar itu kan innamal khamru wal maisir, surat Al-Maidah itu adalah rijsun min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, maka wajib bagi kalian menjauhi. Maka haramlah hukum si khamar. Adapun ayat sebelumnya mengatakan khamar itu sebaiknya dijauhi saja. Adapun sebelumnya juga mabuklah kalian tapi jangan ketika waktu sholat, kan itu arti mafhum mukhalafah dari la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekati sholat kalau kalian mabuk. Berarti kan 2 ayat sebelumnya belum ada pengharaman khamar. Nah, jadi ada 3 ayat yang tentu dihitung satu itu ayat tentang khamar, maka total semuanya 6.666. Surat 114 dan juznya dibagi 30. Nah, baik. Untuk Al-Fatihah kita mulai lagi bagusnya Al-Fatihah sekilas kita kira ya. Al-Fatihah ini banyak namanya ini. Ini kan Al-Quran kan disusun Bu. Jadi bukan Al-Fatihah surat yang pertama turun, bukan begitu. Tapi disusun. Nah, sesuai penyusunannya itu terjadi, memang sudah ada nas-nas dari awal itu. Kan Nabi kan berhadis tuh, mengucapkan hadis, dikumpulkanlah oleh para sahabat waktu itu. Di zaman siapa Al-Quran dikumpulkan? Di zaman Umar bin Khattab. Dibukukan kapan? Di zaman Utsman bin Affan. Dibukukannya pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Namun rencana dan sudah mulai untuk mencari-cari Al-Quran yang terpisah-pisah itu dikumpulkan itu di zaman Umar bin Khattab. Kenapa di zaman Abu Bakar As-Siddiq masih belum ada rencana? Karena waktu itu para kepala-kepala orang-orang sahabat tuh Al-Quran semuanya. Sahabat tuh menghafal Al-Quran semuanya. Jadi takut kalau sekiranya dikumpulkan waktu belum ada sih rencana gitu.
mulailah rencana itu dikumpulkan setelah meletus perang yang namanya perang dengan nabi palsu itu. Perang apa namanya Fadil? Nggak belajar sekali. Perang sivil ya, lupa mbok. Pokoknya membasmi nabi palsu. Namun ketika perang itu banyak diantara para hafizul Quran dari golongan sahabat yang meninggal dunia, yang mati syahid. Nah akhirnya berusaha dikumpulkan Al-Quran. Ditaruhlah Al-Fatihah di awal. Pembuka. Al-Fatihah dalam bahasa Arab fatah fatih itu kan artinya membuka. Jadi arti surat Fatihah itu pembukaan. Namun di beberapa riwayat yang lain terdapat indikasi terhadap Al-Fatihah dengan nama yang lain. Jadi nama lain dari Al-Fatihah itu apa saja, Bu? Ada disebut Ummul Quran, ibu daripada Al-Quran. Kemudian Siyadatul Ayah juga ada tuh, ibunya ayat. Kalau ini kan ibunya surat ini, ya kan? Ummul Quran kan. Nah ini ibunya Al-Fatihah. Ayat yang khusus ada, yaitu ayat kursi, itu diingat tuh. Kalau ayatnya yang bergelar siyadah itu kan panggilan untuk perempuan, itu adalah ayat kursi. Nah, ada lagi sab'un minal masani, 7 kali yang diulang-ulang. Kenapa? Karena ayatnya seluruhnya ada tuh 7. Kemudian selalu diulang-ulang ketika sholat. Nah, ketiga itu namanya. Nah, kenapa penting Al-Fatihah? Coba Ibu bayangkan ketika kita sholat ya nak, yang wajib itu Al-Fatihah sehingga dia masuk rukun kan? Ya. Namun ayat yang awak baca sesudah membaca Al-Fatihah itu tidak masuk kepada rukun. Artinya apa? Artinya kalau sekiranya memang betul-betul awak tidak bisa membaca Al-Quran, taruh ada orang yang mu'alaf, kemudian dia bisa ngaji nak, tapi dia harus membaca Al-Fatihah, hafal Al-Fatihah, waladhalin amin, rukunya tidak bacanya ya, sah sholatnya dengan berketerbatasan tadi. Namun Al-Fatihah tidak boleh tinggal. Di situ letak pentingnya Al-Fatihah. La sholata, kata Rasulullah berdasarkan riwayat Aisyah, liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kalau orang yang tidak bisa membaca, yang tidak mau atau yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, nah, itu ketika sholat. Jadi wajib hukumnya. Pertanyaannya, baca dong membaca Al-Fatihah ketika sholat. Awak makmum kok? Imam baca Al-Fatihah, ibu-ibu amba ulang-ulang balik bahwa ketika imam membaca Al-Fatihah di sholat jahar, yang sholat jahar tuh yang sahih suara imamnya, subuh, maghrib, isya, maka makmum jangan baca Al-Fatihah. Mana dalilnya? Faiza quri'al Quran fastami'u lahu, apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkan, simak baik-baik. Itu ayat itu. Nah, jadi Al-Fatihah, imam baca Al-Fatihah, jangan baca makmum, dengarin. Nah, sedangkan hadis tidak sah sholat kalau makmum tidak baca Al-Fatihah. Baca kapan? Sesudah imam baca Al-Fatihah. Terus ketika makmum sedang membaca Al-Fatihah ini, namun imam sudah beralih ke baca ayat. Bagaimana ceritanya ini? Makmum tetap lanjutkan Al-Fatihahnya sampai selesai. Apakah imam nanti waladhalin amin bismillahirrahmanirrahim langsung dia baca bismillah, itu urusan imam, tidak ada masalah. Tapi ada adabnya, sebaiknya kasih jarak sedikit, tapi jangan terlalu lama. Nah gitu. Sekira-kira makmum sudah sampai bacaan ar-Rahmanir-Rahim baru mulai imam baca ayat. Nah, itu adab bagi imam tuh Pak. Waladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim awal baca bismillah. Itu takarannya nih Pak. Kalau ada jarak 2 ya. Nah, itu. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, itu ayat kedua. Yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu enggak pakai alif, sabananya harus ada alif setelah bi. Karena nama itu 3 huruf, ismun. Seperti Iqra bismi. Pernah yang lihat bismi rabbikal ladzi khalaq, ada alifnya tuh. Iqra bismi itu bi alif naik ke t. Sin. Kalau iko kan banyak langsung nempel ke sin. Artinya makna bi di sini adalah karena kata bismillahirrahmanirrahim selalu dipakai. Selalu digunakan setiap pekerjaan. Lihat wajib bakarajo dimulai dengan bismillah. Makanya alifnya hilang. Nah itu. Nah itu salah.
maknanya. Kalau bahasa Arab ba'ilsaq namanya. Lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini apa ini maksudnya, Bu? Di dalam tafsir ya, di dalam tafsir ayat Ahkam itu Muhammad Ali As-Sabuni yang mencatat itu, bahwa yang membuat kitabnya itu, yang mengarang, Ar-Rahman ini pengasih, Ar-Rahim ini penyayang. Kenapa Ar-Rahim diletakkan di akhir? Kenapa Ar-Rahman bukan Ar-Rahimur Rahman, ya? Baik. Karena Dikasih Ar-Rahim ini ke ibu. adalah dimiliki oleh orang-orang yang beriman saja. Masya Allah. Allah kasih Rahim itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Ar-Rahman Allah kasih ke manusia seluruhnya. Bayangkan Ibu, Bapak, ketika ada ayat kan pasti panggilan Allah itu dua saja. Ya ayyuhallazina amanu. Satu lagi apa? Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas itu Allah kasih Ar-Rahman. Berarti orang Islam masuk enggak Ar-Rahman di situ? Dapat kan? Dapat Ar-Rahmannya Allah. Orang non-Islam, orang kafir dapat enggak Rahman Allah? Dapat. Karena ya ayyuhan nas itu kan. Jadi ditaruhlah di awal. Nah, Ar-Rahim khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Itu Bu. Cuma masalahnya ibu-ibu, Allah kasih anggota tubuhnya dengan nama Rahim, ya kan? Orang-orang kafir juga Rahim juga namanya tuh, mereka manggilnya. Karena dia tidak punya istilah. Dalam bahasa Inggris itu apa? Rumah tempat janin itu apa bahasa Inggrisnya? Tidak ada, Bu. Orang Inggris nggak ada istilah itu. Rahim itu. Bahasa lain tidak ada, yang ada hanya bahasa Arab. Itunya Al-Quran. Nah, itu Ar-Rahim itu. Baik. Kan bisa pahami itu, Bu, bahwa Nabi Muhammad SAW juga memiliki nama tuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu ayat At-Taubah tuh. Itu kan ujung ayatnya Raufur Rahim. Nah, Raufur Rahim itu nama Nabi itu. Raufur Rahim. Allah, sifat Allah, nama Allah. Nabi Muhammad awak juga punya nama Rahim itu. Jadi sandarkan seluruh aktivitas kita itu dengan landasan kasih sayang, Ibu Bapak. Kok ada yang lawan kasih sayang biasanya identik kalau marah itu kece orang, enggak, karena enggak ada kasih sayang, itu salah. Karena marah itu sifat yang Allah sengaja beri ke kita untuk kita kendalikan dengan kasih sayang. Nah, itu makanya ciri orang bertakwa. Al-Lari kok kali 133. Nah, baik. Maliki yaumiddin, yang menguasai, yang memiliki, rajanya. Nah, pokoknya yang menguasai ruang dan waktu itu Allah. Yaumiddin, hari pembalasan. Memang ad-din ini artinya kan agama, kita tahu kan? Kenapa menggunakan kata ad-din gitu? Nah, kalau hari pembalasan, bahasa Arab pembalasan itu jaza minallah, dapat balasan dia dari Allah, kan gitu kan? Nah, karena ruang lingkup din itu adalah dua dimensi, dunia dan akhirat. Nah, ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba ibu cari ya, apa cari ya? Apa artinya? Hanya kepada engkaulah kami menyembah. Kata kerjanya apa di situ kalau Aca lihat? Yaitu menyembah kan? Itu kata kerjanya kan? Subjeknya siapa yang menyembah itu? Kita atau kami kan? Na'budu. Objek yang kita sembah siapa? Katanya Allah, engkau kan? Dalam struktur bahasa apapun, ibu apa-apa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris dan lain sebagainya, selalu diawali oleh subjek, dikenal dengan istilah apa? SPOK ya nak? SDO berarti ayat kok nggak sesuai dengan SPOK, betul, karena dimulai dengan objek, susunannya objek, subjek, predikat. Dalam ilmu tatanan bahasa Arab disebut dengan balagoh, ibu-ibu. Nah, manakala awak membuat kalimat, objek diletakkan di awal, bukan subjek, ya nak? Berarti adalah, itu secara balagoh Pak,
tingkat dari kata kerja itu lebih tinggi, memang betul-betul gitu. Tingkatannya tuh. Contoh, hanya kepada engkau kami menyembah. Artinya kami tidak akan menyembah selain engkau. Kalau kita letakkan iyaka itu di belakang, nah, kami menyembah engkau dan kami juga menyembah yang lain, ada kemungkinan. Nah, itu dari segi balaghah, Pak, Bu. Dari segi tafsir ya, itu Muhammad Ali As-Sabuni dan ulama yang lain sepakat bahwa Allah itu kan pencipta, manusia itu kan makhluk. Nah, sedangkan menyembah perbuatan makhluk kepada si pencipta, ya nak? Maka dalam rangka awak mengecek, dalam rangka awak membaca, ini kan doa ini Al-Fatihah ini, maka sebutlah yang pencipta, yang mencipta itu yang kita sembah, baru kewajiban kita yang kita sebut. Dahulukan, kalau kita baca na'buduka, berarti kita mendahulukan urusan makhluk daripada urusan Khaliknya. Maka sebut dulu siapa yang kita tuju objeknya, sebut dulu. Itu tanda tingginya bahasa Al-Quran itu. Ini dalam bahasa ya urusan misalnya cinta manusia dengan manusia, sebut dulu orangnya. Nah, itu maksudnya kalau di ayat ini dahulukanlah yang menciptakan, baru pekerjaan yang diciptakan. Nah, itu. Nah, ini indahnya. Makanya Bu, sekarang begini, hanya kepada engkau itu kan kamu, ya nak? Iya. Kalau awak mengecek, aku mengecek pembicara, lawan bicara apa? Ibu-ibu sekalian. Berarti kan direct conversation, langsung percakapannya kan? Iya. Langsung percakapan, yang mana orang kedua itu langsung hadir di dalam suasana percakapan. Nah, sedangkan ketika kita sholat, coba kita lihat ayatnya 7. Kita baca ayat kedua misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah. Nah, kita berbicara kan? Iya. Sendiri kan? Lawan bicara kita siapa? Allah. Tapi kan kita tidak membaca Allah itu dengan lafaz engkau di sini di alhamdulillah. Kan kalau pakai lafaz engkau langsung, alhamdulaka ya Allah. Nah, kan gitu kan? Alhamdulaka, lillah diganti dengan li dikasih ka, dibaca laka, kan gitu. Ya nah. Nah, namun di ayat yang ke 5 ini kenapa langsung pakai ka? Nah, ini Iko ada kaidahnya bahwasanya makanya ketika baca Al-Fatihah aku raso-raso yang paling khusyuk tuh bagian ayatnya ayat iyaka. Iya, karena dulu karena seakan-akan kita langsung berhadapan dengan Sang Pencipta begitu. Menggunakan kata ka. Nah, di dalam bayan tafsirnya sebenarnya iyahu, kepadanya lah, seperti itu. Tapi ayat ini menggunakan ka, ada momentum kita berbicara langsung kepada Allah. Maka ketika Allah sampai pada bacaan iyaka itu tabayang dakwah Allah tuh, bukan tabayang zatnya, tapi keagungannya. Bahwasanya betul-betul kita itu makhluk ciptaan Allah yang lemah, tidak ada daya upaya kecuali daripada kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hadis Umar bin Khattab itu, hadis riwayat Muslim kan, kamu sembah Allah, anta'budallah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Jikalau engkau tidak bisa melihatnya, maka yakini bahwa Allah melihatmu. Itu. Jadi anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu lafaz hadisnya, hadis yang paling panjang tuh di kitab Riyadhus Shalihin dan juga Imam Nawawi, Arba'in Nawawi. Kita lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Langsung ketika kita sudah pakai lafaz ka, berlangsung berhadapan lafaz ayat ini dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung kita minta pertolongan. Minta hidayah. Hidayah itu kan petunjuk, hudan ya. Ihdi itu kan dari kata hada, hudan. As-sirat, jalan. Nah, Bu, Pak, dalam bahasa Arab jalan itu pakai ta ya. Sirat pakai ta, pakai sin. Sirat pakai sin. Namun di ayat kau pakai sad. Nah, ini masalah lahjah dari orang Arab, makanya Allah kasih huruf ini. Itu makanya tinggi Al-Qur'an enggak bisa ditiru. Nah, itu. As-sirata al-mustaqim.
Mustaqim itu artinya jalan lurus, Bu. Apa arti lurus itu, Bu? Tidak berkelok. Ya tidak berkelok. Apa makna mustaqim di situ gitu? Nah, kata mustaqim, kata yang lain yang artinya sama dengan mustaqim apa? Istiqomah. Itu kata mustaqim itu istiqomah tuh. Apa arti istiqomah? Kuat kan? Kuat. Wastaqimu kaca imam kan? Luruskan Dan rapatkan. Maksud lurus tuh apa? Ditagak. Lurus. Aja nggak masalah walaupun safnya lah rapi tapi mau mereka itu nggak mustaqim nomor itu kan? Safnya lurus dan safnya lurus dan rapat ya kan? Tapi goyang-goyang kena mustaqim namanya itu. Mustaqim tuh teguh, kuat, tuh. Tegak berdiri betul kan itu nah. Itu yang mustaqim. Nah, cuma kita berdoa meminta ihdinas siratal mustaqim karena memang susah mustaqim itu, Bu. Karena banyak gangguan kiri kanan supaya akhirnya awak berbelok. Pertanyaannya dan mungkin barangkali awak berbelok ini kok gitu. Karena dunia itu adalah tipu daya kan? Iya. Jangan-jangan kita tertipu oleh dunia. Artinya apa? Kita sedang berada dalam jalan yang belok. Nah, ada capek-capek balik ke jalan yang lurus. Asalkan finishnya sama di akhirat surga kan gitu nah. Maka yang mana supaya kita bisa dapat istilah mustaqim itu, gelar mustaqim, ini ayat berikutnya yaitu siratal lazina, jalan orang-orang yang an'amta, nikmat. Ta itu kamu, yang engkau ya Allah, yang engkau berikan nikmat. Siapa yang orang yang diberikan nikmat di dalam riwayat di beberapa di tafsir Ibnu Katsir itu as-solihin, Orang-orang soleh. as-sadiqin siddiqin yang pertama, yang kedua asyuhada, yang ketiga as-solihin, as-siddiqina wasyuhada'i was-solihin. Apa arti siddiq, Bu? Benar. Jujur. Benar. Sedekah tuh jujur ya. Oke. Konsep pertama orang-orang istiqomah itu adalah jujur. Nah itu an'amta itu artinya siddiq, syuhada, solihin. Yang kedua syuhada. Apa arti syuhada tuh? Syuhada itu artinya ketika sakratul maut nampak seluruh. Nampak kesaksian awak itu seluruh kan? Nampak itu syuhada tuh. Syuhada itu artinya nampak gitu, bersaksi gitu, bisa dia melihat. Makanya orang yang meninggal mati syahid itu kan disebut syahid. Syahid itu kan syahada, syuhada syahada juga kan? Artinya sama. Syahid satu orang, syuhada itu jamaknya dalam kata itu. Nah, jadi bagaimana cara meraihnya? Maka hiduplah kun fit dunya, bukan iskariman au mutsyahidan. Nah, itu pepatah Arab kan, hiduplah mulia atau mati dalam keadaan syahid. Yang bagaimana cara meraih syahid? Tidak hanya berperang di jalan Allah. Sekarang kan ada perang nah, hubungan diplomasi segini lah. Bakarajo awak Pak, bahas supaya awak bakarajo meninggal nanti dalam keadaan bakarajo syahid awak. Nah, maka bekerjalah kita karena Allah. Yang kedua adalah majelis taklim diperbanyak, urusan keilmuan, karena dalam hadis Nabi man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Orang yang keluar dari rumahnya nyebuka pintu ya nyepasang niat pai yang di situ ada ilmu, majelis taklim, ada kajian, ada yang lain-lain, maka dia fi sabilillah, dapat gelar oleh Allah fi sabilillah. Apa arti fi sabilillah? Di dalam jalan Allah. Setiap fisabilillah itu kalau meninggal dalam keadaan fisabilillah syahid. Asalkan fisabilillah, bukan fisabilil ghair. Bukan di jalan yang lain selain Allah. Itu kata kuncinya. Ada tewa syahid. Itu yang an'amta itu di situ maknanya. Siddiqin, jujur. Jangan sekali-kali berbohong walaupun berat, tetap jujur walaupun susah, behat, pahit gitu kan. Karena sekali berbohong akan memperbanyak bohong-bohong yang lainnya setelah itu. Itu kata kuncinya. Kemudian as-solihin. Apa arti as-solihin? Soleh ya. Soleh itu artinya baik, artinya benar. Perbuatan kita itu benar, soleh. Soleh itu artinya mustaqim tadi, lurusnya gitu. Itu yang diperintahkan Allah kita kerjakan. Jangan misalnya seorang anak
misalnya orang tuanya menyuruh di rumah, bantu orang tua, belajarlah yang banyak gitu kan. Cuma kan jenuh juga lama-lama di rumah. Akhirnya ada momentum libur sekolah, akhirnya minta izin keluar rumah bersama kawan-kawan, diizinkan oleh orang tua. Karena anak saya mau ke mall pergi belanja, taruh contoh seperti itu. Oke, dapat izin orang tua. Si anak gara-gara jarang keluar rumah, orang tua tadi mengasih nasihat, ya udah sebelum jam 5 sore udah sampai di rumah. Oke, pergi dia jam 2. Memang pergi dia ke mall setengah jam, berarti kan sisa berapa jam lagi tuh? Setengah 3 sampai setengah 5, 3,5 jam. Lebih daripada mall, paling ke tempat yang lain. Paling baranang ke tempat pemandian misalnya kan. Yang penting pulang jam 5. Tapi yang orang tua tahu apa? Ini paling ke mall. Di sini letaknya ndak soleh lagi tuh, ndak mustaqim lagi tuh. Tuh, walaupun ada alasan yang lain. Tuh. Karena dia sidiknya kena, ya kan? Iya. Kemudian solehnya kena. Ini 3 paket itu, Pak. Ini ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu. Maka wajib bagi kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat yang dapat gelar syahid, yang dapat gelar siddiq, Abu Bakar Siddiq, yang dapat gelar as-soleh, itu kan banyak teladan kita itu. Nah, ghairil maghdubi alaihim. Jadi lawan dari an'amta ini adalah yang pertama maghdub, godok, orang yang Allah murkai, yang Allah marah kepadanya. Maghdub itu yang dimarahi, yang dimurkai Allah. Wala dhalim, wala dan bukan pula ad-dhalim, orang-orang yang tersesat. Nah, dua kolah Pak Bu, kalau kaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 109 balik tidak salah. Nah, walan tarda angkal yahud walan nasara. Sungguh tidak akan reda Allah, tidak akan reda orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kepada kalian, hai orang-orang yang bersyahadat ini, orang-orang Islam ini, tidak akan redo sampai hari kiamat. Hatta tattabi' millatahum, sehingga kalian mengikuti langkah-langkah mereka. Nah ini kalaulah di aliyat itulah ada huruf lan di awalnya, sungguh pasti tidak akan pernah ridho. Itu yakini itu Bu, orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada orang Islam. Kalian nampak ini Bu, di akhir zaman nampak orang Islam kok sesuai bana kecek Buya Hamka di kitab Lembaga Hidup tuh. Kalau Islam kok di masjid saya ikuti kajian enak, tapi jangan mengaum. Masuk Islam ke ranah politik, masuk Islam ke ranah ekonomi, masuk Islam ke ranah budaya, sosial dan lain sebagainya. Apabila Islam masuk ke situ, siap-siap Islam akan dijauhi. Siapa yang akan menjauhi? Sistem yang akan mencoba untuk membuat Islam ini menjadi jauh. Nampak zaman kini. Itu kecek pesan Buya Hamka. Disitulah letak perjuangan. Beliau mantan ketua MUI kan, mengundurkan diri gara-gara tidak mau salaman dengan paus itu kan, mengucapkan selamat Natal itu. Nah, baik. Nah, iko ghairil maghdubi alaihim, ini jalan orang-orang Yahudi. Nah, ini maghdub ini Yahudi ini. Yang engkau murkai, Allah murka dengan orang Yahudi. Waladhalin, ini Nasrani. Kan dua kan? Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, siapa tadi yang an'amta tadi? Siddiq, syuhada, solihin. Dan itu ada ayat yang lain, as-siddiqina wasyuhada was-solihin ulaika rafiqa, dalam surat An-Nisa itu ada kata-kata itu. Nah, itu yang awak cari di ayat itu. Nah, yang awak mohonkan doa kepada Allah supaya dengan dapat kita ketiga ini kita bisa berjauhan, tak bersentuhan, tak tergoda oleh al-maghdub dengan ad-dhalin tadi. Saya yang maghdub Yahudi, saya yang dhalin yang Nasrani. Karena ini tidak akan reda kepada orang Islam tadi. Itu Bu. Baik. Ba'akot
kalau disebut orang Yahudi itu orang yang dimurkai Allah, ini dunia dikuasai Yahudi bu, kalian paham waktu kan? Nah, jadi bahaya ketika Nabi kaum Bani Israel dahulu itu, Iya. ketika berhasil Fir'aun dibenamkan Allah pas Nabi Musa belah lautan itu, Iya. kan lagi di Semarang kan? Iya. Apakah ketika Nabi Ibrahim bersyukur berdoa kepada Allah, Nabi Ibrahim ketakutan luar biasa ini dan merasa kenapa apa yang ditakutinya, karena umat Bani Israel itu sangat banyak sekali taat kepada Allah. Ketika dia sudah diberi lahan nanti untuk berhidup, bercocok tanam, berkembang biak, siapa yang bisa meyakinkan kalau dia itu istiqomah? Orang Bani Israel tadi itu mustaqim. Nah, itu. Maka akhirnya memang betul ketika lahan yang ada di Palestina itu, tanah Palestina itu semulanya kan dihadiahkan untuk Bani Israel itu Pak. Namun akhirnya Allah usir mereka kembali itu. Gara-gara tidak mustaqim lagi. Mentang-mentang sudah menang, sudah hilang dari kekuasaan Fir'aun ya kan, nyucuk budak mana orang Bani Israel tuh dari Fir'aun ya kan. Tapi Bani Israel melalui perantara Nabi bukan Ibrahim ya, Nabi Musa alaihissalam. Itu akhirnya mereka taat kepada Allah, Allah kasih pertolongan, akhirnya dia membangkang kepada Allah, akhirnya dapat gelar Lam Abdu.